klarifikasi, hanya membela diri. Jadi dia tidak merasa salah atas sifat dan kecongkakannya kepada para rakyat kecil seperti penjual es teh. Jadi jangan sampai masyarakat itu mengira bahwa MUI hanya motor politik, hanya antek Belanda, hanya antek Baklawi. Saya hanya menyampaikan pesan Nabi. Jadi kalau yang tidak terima ataupun muhibin daripada Gus Tidam, Gus Miftah, ya silahkan komentarin Nabi kalau berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Niangas, dari Pulau Rote. Kita kembali lagi ke channel Jagat 7. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit mengulas sosok ulama su yang diperingatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umat akhir zaman, di mana ulama su ini tidak punya ilmu, tidak punya adab, yang hanya mengkonsolidasi jamaah untuk kepentingan politik 5 tahun sekali. Satu contoh Miftah Habibur Rahman yang sudah terbukti ketidaksopanannya kepada rakyat kecil, mengatakan bahwa penjual es teh itu goblok. Nah, rakyat pun bisa menilai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka tabir aib ulama-ulama yang hanya untuk kepentingan pribadi, mengkonsolidasi jamaah untuk menyeru kepada kesesatan. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Miftah Habibur Rahman muncul lagi di publik, di pengajian Dzikrul Hafidin di pondok pesantrennya, kemudian di beberapa daerah itu melakukan pengajian, satu panggung bersama Habibidin dan juga satu panggung bersama para congos-congosnya. Nah saudara, kalau kita amati di berbagai ceramahnya, itu hanya klarifikasi, hanya membela diri. Jadi dia tidak merasa salah atas sifat dan kecongkakannya kepada para rakyat kecil seperti penjual es teh. Dia malah muncul untuk mengklarifikasi bahwa banyak masyarakat yang menghujatnya, banyak masyarakat yang mempersoalkan hal sepele, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa karena saya, Bapak Sun Haji penjual es teh itu dikasih uang miliaran dan diumrohkan serta dihajikan kepada masyarakat kebanyakan. Itu kan klarifikasi dan pembelaan semata. Seharusnya ulama seperti Miftah Habibur Rahman ini meminta maaf kepada masyarakat, terus meminta maaf atas apa yang ia ucapkan, atas apa yang adab tidak sopan dari dia. Harusnya meminta maaf, bukan malah mengklarifikasi, bukan malah membela diri dan menyalahkan masyarakat-masyarakat yang menghujatnya. Ya memang dia salah, ya harus dihujat, harus diingatkan ya. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, benar para masyarakat Indonesia kalau melihat suatu ketidaksopanan, merendahkan masyarakat pribumi, merendahkan pedagang kecil, ya harus dihujat siapapun yang merendahkannya, bahkan politikus, untuk peringatan dan pembelajaran bagi dia. Jadi diambil hikmahnya, jangan muncul kemudian klarifikasi, jangan muncul kemudian membela diri seolah-olah dia tidak salah, dan seolah-olah karena Allah memberikan kehendak pada dia, Sun Haji dikasih uang sebanyak-banyaknya, diumrohkan oleh masyarakat dan sebagainya. Ini kan pembelaan diri. Saudaraku sebangsa setanah air, kembali kepada peringatan Kanjeng Nabi Muhammad atas adanya ulama su. Ulama su ini ulama yang berbahaya ya, jadi lebih berbahaya dari munafikun, lebih berbahaya dari kafir, karena dia sudah menguasai Islam, dia tahu agama walaupun tidak mendalami dan tidak meresapi, tapi dia tahu agama, sedikit-sedikit dia tahu agama. Kemudian dipanggil menjadi ustadz, dipanggil menjadi gus, dipanggil menjadi habib, dipanggil menjadi ulama, tapi menjerumuskan rakyat dalam kesesatan, menjerumuskan umat baginda Muhammad dalam kesesatan. Satu contoh, Pilpres kemarin 2024, Miftah Habibur Rahman yang seharusnya ulama itu netral, menyerahkan sepenuhnya pemilihan itu serentak
entah itu gubernur, pilpres, dan sebagainya kepada masyarakat, tetapi dia mendukung satu paslon, seolah-olah jamaahnya harus mendukung dia, seolah-olah dia juga mengkampanyekan daripada Prabowo, salah satu paslon saya sebut saja. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, ulama su ini membahayakan ya di atas dari orang kafir dan orang munafik, karena ulama su ini menjerumuskan masyarakat jamaah bahkan sekelas dunia, yaitu kepada kesesatan dan kepada neraka jahanam. Jadi kita harus perhatikan mana ulama-ulama yang pesanan politik. Jelas ini pesanan politik. Mas Idam juga pesanan politik. Karena apa? Di pemilu kabupaten dia juga mendukung salah satu paslon. Di gubernur juga mendukung, pilpres juga mendukung. Tapi apakah dampak dukungannya yang menjadikan pejabat itu menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, mereka berdampak positif kepada masyarakat kebanyakan atau tidak? Mereka berdampak positif kepada rakyat kecil atau tidak? Mereka memberikan kesejahteraan kepada rakyat kecil atau tidak? Harus bertanggung jawab itu Idam dan Gus Miftah, kan seperti itu. Jadi jangan lepas tangan, ya. Dan juga kepada seluruhnya para artis dan lain sebagainya juga harus seperti itu. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan juga kepada Rasulullah agar waro, untuk berhati-hati, agar suhud, agar untuk menampilkan kehidupan itu sederhana. Walaupun kita punya, kita tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, kemudian Gus Dur, kemudian kiai-kiai sepuh lainnya, itu mereka orang kaya, mereka itu ahli ilmu, ahli ibadah, al-alim, alamah, punya ilmu, mengamalkan ilmunya, adabnya bagus, waroknya bagus, zuhudnya bagus, khaufnya bagus, semuanya komplit dimiliki oleh ulama Nusantara. Dalam hal materi kita tidak mengira bahwa mereka itu orang yang kaya raya, tetapi hidupnya itu sederhana, hidupnya itu ya apa adanya, tidak menampilkan kekayaannya. Beda dengan ulama-ulama sekarang, ulama-ulama su seperti Mas Idam ini menampilkan kekayaan, menampilkan keglamoran, naik Lamborghini, tahu-tahunya Lamborghini hasil korupsi. Coba kalau Lamborghini dilihat oleh rakyat miskin, rakyat yang mencoblos bupati yang didukung oleh Idam yang tidak berhasil mensejahterakan rakyat, gimana coba? Nah, ini perlu persoalan dan perlu dipertanyakan, saudara. Jadi masyarakat itu harus cerdas dan bijak dalam memilih ulama. Yang terpenting itu yang menyesatkan zaman sekarang adalah ulama. Pahami ulama yang menyesatkan, menyeru kepada Allah secara ikhlas, menyeru kepada kebaikan secara benar, menyeru kepada kesucian hati, harus diperhatikan. Jangan sampai kita terjerumus hanya untuk konsolidasi, hanya untuk mengumpulkan massa untuk 5 tahunan sekali. Ini tidak penting dan ini menjerumuskan masyarakat. Sesat, kurang ajar. Ini harus benar-benar ditindak tegas. MUI, lembaga terkait, harus memberikan sertifikasi kepada para pendakwah, memberikan semua syarat-syarat bagi para pendakwah supaya tidak ditunggangi oleh politik. Jadi jangan sampai masyarakat itu mengira bahwa MUI hanya motor politik, hanya antek Belanda, hanya antek Baklawi yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika negara dan bangsa, ketika hasanah Islam diacak-acak, nggak karu-karuan sama gus-gus palsu, sama habib-habib palsu dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, saudaraku, saya hanya mengingatkan bahwa pesan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas. Kita harus pahami ciri-ciri ulama su yang menyuruh kepada kemungkaran. Walaupun dibungkus dengan branding apapun, tapi kalau endingnya kemungkaran harus diberangus dan dibumi hanguskan, saudara. Sesat, kurang ajar. Jadi pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang ulama su, ulama yang benar-benar memihak kepada kejahatan, dan ulama yang memihak kepada kebenaran, kepada kesucian, mengantarkan spiritual masyarakat kepada yang sejati, harus benar-benar kita teliti. Apalagi di zaman sekarang banyak yang palsu-palsu, habib palsu, gus palsu, ulama palsu, dan lain sebagainya. Ini pesan Nabi, ya, bukan pesan saya, pesan Nabi. Jadi saya tidak bisa apa-apa, saya hanya menyampaikan pesan Nabi. Jadi kalau yang tidak terima ataupun muhibin daripada Gus Idam, Gus Miftah, ya silahkan komentari Nabi kalau berani.
Ya, itu saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.